ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Masyarul hadirin dan muslimin, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat dan tabi'in. Dan juga kepada kita semoga Allah mudahkan segalanya. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Dengan mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika lah mulai menapa, makaji ubit suhu juga. Nyo kata mulai nyo karayu, insyaallah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, dan pendengar berbagai siaran radio yang saya muliakan. Malam ini kita lanjutkan pengajian ilmu tauhid, mencoba memahami nama Allah pada urutan ke-95, yaitu Al-Badi'. Al-Badi', Al-Badi'u, Ba, Dal, Ya, Ain. Badi'un, Al-Badi'u. Diterjemahkan di dalam banyak buku, Allah Maha Pencipta. Al-Badi', Allah Maha Pencipta. Sebelumnya ada beberapa nama Allah yang sudah kita bahas, juga dimaknai atau diterjemahkan sebagai Allah Maha Pencipta. Ada Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Ada Al-Bari, Al-Bari'u, juga Allah Maha Pencipta. Ada Al-Musawwir, Allah Maha Pencipta juga. Tentu saja penekanan dari masing-masing ungkapan itu beda-beda. Kalau Al-Khaliq tertuju kepada kemaha hebatan, kemaha mampuan Allah dalam mencipta apapun, segalanya yang sebesar-besarnya maupun yang sekecil-kecilnya. Sedangkan Al-Bari'u, penciptaan dalam bentuk lain, mengubah atau mengadakan sesuatu dari bahan-bahan dari sebelumnya, misalnya memisahkan ciptaan-ciptaan baru dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Al-Musawwir, memberi bentuk, memberi rupa kepada ciptaan-ciptaannya itu. Sekarang Al-Badi', Allah Maha Pencipta. Itu arti dasarnya. Ada 3 pendapat atau ada 3 pengertian daripada Al-Badi'u ini yang bisa kita temukan dalam penjelasan para ulama. Yang pertama, dan ini mungkin paling kuat, Allah Maha Pencipta keindahan. Ini pendapat yang cukup banyak disampaikan oleh para ulama. Saya beranggapan ini paling kuat, karena banyak penjelasan. Cuma para ulama tidak mengatakan ini paling kuat. Kita sendiri yang beranggapan ini paling kuat karena banyak sekali ulama memberikan atau mengomentari, memberikan analisis tentang makna Al-Badi ini. Kalaupun ada seorang ulama mengungkapkan beberapa pendapat yang ini diletakkan di tempat paling awal. Al-Badi, Allah Maha Pencipta keindahan. Nanti akan kita jelaskan, kan ini pendapat yang kuat. Ada 2 pendapat lain, katanya Al-Badi juga bermakna Allah Pencipta yang hebat, tak perlu contoh. Ketika menciptakan manusia nggak perlu patronnya, nggak perlu kopian, nggak perlu contoh.
Maksudnya begini, seandainya seseorang mau membuat katakanlah suatu benda, suatu buatan, maka sekurang-kurangnya dia pernah melihat benda itu telah dibuat sebelumnya. Orang bikin tikar itu karena pernah lihat tikar sebelumnya. Orang bikin meja karena pernah lihat meja sebelumnya. Jadi Allah Al-Badi adalah Allah Maha mampu mencipta yang tak membutuhkan contoh dalam mencipta atau dalam membuat. Kemudian ada pendapat yang ketiga, Al-Badi, Allah Maha Pencipta, di mana ciptaan-ciptaannya itu adalah ciptaan yang sempurna, yang lengkap. Ibu bapak yang berbahagia, sebenarnya ketiga pendapat ini saling mendukung dan saling menguatkan antara satu sama lain. Terutama pendapat pertama, ketika kita memahami Al-Badi adalah Allah Maha Pencipta keindahan, kita hubungkan dengan pendapat kedua, bahwa dalam menciptakan keindahan itu Allah tak perlu contoh. Kenapa mobil yang terbit, yang keluar tahun ini kesannya lebih bagus daripada mobil tahun lalu? Karena orang sudah berkreasi, berpikir, ketika tahun lalu dibikin seperti ini, ada kekurang sempurnaan, maka disempurnakanlah tahun ini. Maka Allah Al-Badi, Allah Maha Pencipta keindahan, di mana dalam menciptakan keindahan itu tak perlu contoh. Dan Allah Pencipta keindahan, kita ambil pendapat ketiga, kita gabung pendapat pertama dan ketiga. Allah Maha Pencipta keindahan, di mana ciptaan yang indah itu adalah ciptaan yang sempurna, yang lengkap. Bukan hanya tampilan, tetapi juga dari semua sisi, dari segi kekuatannya, dari segi kemanfaatannya, dari segi kesesuaiannya, semuanya menjadi lengkap dan sempurna. Bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan namanya ini sebanyak 2 kali secara tegas. Artinya Allah menyebutkan dirinya sebagai Al-Badi' sebanyak 2 kali. Yang pertama terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi yang ciptaannya indah. Langit dan bumi ini indah. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, ia hanya cukup dengan mengatakan jadi. Setelah Allah mengatakan jadi, maka terjadilah apa yang dikatakan jadi itu. Bapak yang berbahagia, sebelumnya kita pernah membaca karya para ulama di mimbar ini juga. Makna kun fayakun, jadi maka terjadilah, bukan berarti tanpa proses. Ini penting untuk kita coba ingat kembali. Boleh jadi berproses, cuma kita tidak dapat menentukan dan menelusuri segenap proses tersebut, karena kemampuan kita untuk itu cukup terbatas.
Yang penting pada kun fayakun di sini adalah bahwa kita mesti berkeyakinan Allah menguasai dan mengendalikan semua isi alam semesta. Mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Karena Allah menguasainya secara mutlak, maka semua yang dikuasainya itu juga patuh secara mutlak. Kenapa kita tidak mampu mengendalikan, katakanlah, orang-orang yang ada di bawah pengendalian kita? Taruhlah misalnya kita seorang pimpinan di sebuah kantor, Pak ya. Kenapa kita tidak mampu mengendalikan semua sesuai dengan keinginan kita? Karena kita bukan penguasa mutlak untuk mereka. Untuk soal jam masuk, jam keluar, mungkin mampu kita kendalikan. Pukul 8 tepat harus sudah masuk di kantor. Pukul 5 sore baru boleh pulang. Itu mungkin mampu kita lakukan. Untuk mengerjakan tugas-tugas yang secara fisik dapat kita lihat, itu mampu kita kendalikan. Seandainya kepada seseorang kita berikan beban kerja sebesar ini, misalnya mengetik 100 halaman per orang, mengoreksi 200 halaman per orang, mengecat sekian meter per orang. Untuk pengendalian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dapat dipantau secara fisik, itu mungkin mampu kita lakukan. Tetapi karena kita bukan penguasa mutlak, hal-hal yang di luar fisik, hal-hal yang di luar yang dapat dipantau secara fisik, itu tidak mampu kita kendalikan. Misalnya hati dan perasaan, ingatan dan impian. Nggak bisa kita katakan pada dia, kamu nanti malam mesti bermimpi kepada saya. Atau baik pikir apa, nggak boleh pikir apapun. Yang boleh kamu pikir saya saja. Jangan ingat-ingat bategiok lagi ya. Ingatlah kepada saya selalu. Hai. Jangankan kita suruh ingat Allah aja nggak sanggup kita lakukan. Paling-paling sudah saya ingat, sudah katanya. Pikiran jauh-jauh lain, mampukah kita kendalikan? Tidak. Karena kita bukan penguasa mutlaknya. Perasaan sedih, gembira, duka, senang dan sebagainya tidak mampu kita kendalikan. Paling-paling kita cuma menyarankan, kita cuma menghimbau, kita cuma memberikan motivasi. Itu saja yang mampu kita lakukan. Kenapa? Jawabannya karena kita bukan penguasa mutlak. Yang mutlak hanya yang fisik. Seandainya kita pimpinan di sebuah lembaga, kantor, institusi atau perusahaan yang secara fisik mampu kita kendalikan, kita suruh datang pukul 8 besok. Datang semua mereka. Yang nggak datang pukul 8, maksudnya pecat. Baik pikir kau aku dulu. Jadi besok datang semua karena takut kena pecat. Bagi yang takut, bagi yang nggak takut nggak juga kena pecat. Ya udah. Sekurang-kurangnya kita mampu kendalikan. Kalau misalnya kita suruh mengecat, besok harus ngecat 10 meter. Sebelum selesai 10 meter, akan dia lakukan. Dia cat 10 meter. Itu secara fisik. Artinya ketika kita menghendaki sesuatu, kita dapat perintahkan. Dan pada saat kita perintahkan akan dilakukan. Jika perintah itu berada di dalam kewenangan kita. Kewenangan kita maksudnya orang itu ada di dalam pengendalian kita. Dan pengendaliannya ada dalam sesuatu yang dapat diukur secara kasat mata. Atau sekurang-kurangnya secara fisik, material tadi. Sahabat Tegio. Orangnya si pelunuk bulu. Misalnya kan. Lu mana? Kalau sudah kita suruh, selesai. Nah. Cuma nggak boleh kita katakan nyentingan sahabat Tegio
ingatan rembek kurung lain berkelung tapi nyaham demu. Walaupun dipegahnya hanya dapat ya. Baik dapat. Begitulah kira-kira. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah penguasa mutlak. Ketika memerintahkan sesuatu, Allah mengendalikan segala sisi, segala unsur, segala hal daripada sesuatu itu sehingga sesuatu itu patuh. Tidak ada peluang secara lahir dan batin untuk tidak mematuhi perintah sang penguasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kun fayakun. Jadilah air. Jadi air. Kenapa? Karena unsur-unsur pembuat air itu, unsur-unsur yang dengan unsur-unsur itu menjadi air, itu ada di dalam pengendalian dan kekuasaan Allah. Sifatnya mutlak. Jadilah bumi, jadilah laut, jadilah angin, jadilah hujan. Yang mudah kita lihat sekarang, hujanlah hari ini misalnya Allah perintahkan di kawasan Banda Aceh misalnya. Hujanlah di kawasan Banda Aceh. Ketika Allah perintahkan hujan, maka segala unsur pembentuk hujan itu patuh. Angin patuh, oksigennya patuh, pulau. Hidrogennya patuh, punalom istilah. Pokoknya awan patuh, semuanya patuh. Sehingga pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, hujan pun turun. Tetapi yang mau kita bahas malam ini bukan masalah itu. Karugo pegah. Karugo dengan kenyang lah. Yang mau kita katakan sekarang adalah bahwa Allah Al-Badi', pencipta yang indah terhadap langit dan bumi. Ketika Allah menghendaki terhadap ciptaannya itu terjadi, maka tetap terjadi. Allah menghendaki ciptaannya itu indah, memang semuanya indah, maka terwujudlah keindahannya secara sempurna. Kita lihat ayat Al-Quran ini. Ayat ini letaknya pada ayat ke-117 surah Al-Baqarah. Ibu Bapak tahu, di ayat-ayat sebelumnya Allah sedang menceritakan tentang fenomena kesyirikan di kalangan orang-orang Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Terutama orang Nasrani di sini. Apa kata Allah pada ayat sebelumnya? Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Sebelum saya lanjutkan, saya komentari sedikit ungkapan subhanah ini. Karena ini persoalan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan kita membaca subhanallah? Satu di antaranya adalah pada saat kita melihat ketakjuban yang ketakjubannya mengandung nilai negatif. Ini takjub ini. Apa takjubnya? Takjubnya mereka mengatakan Allah memiliki anak. Subhanallah. Kok nggak berpikir ya? Kok nggak pakai otak ya? Kok nggak begitulah kira-kira. Kok bodoh betul, masa Allah punya anak? Begitu. Nanti ada ungkapan lain juga menunjukkan ketakjuban. Masya Allah. Masya Allah nanti kita bahas pada waktu yang lain, yang merumpuknya. Sekarang kita bahas ini dulu. Baik. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan itu. Bahkan Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah semuanya patuh. Qanitun, tunduk. Tak ada pilihan untuk tidak mematuhi. Karena sifatnya kauniyah, sifatnya fitrah. Ini sudah pernah juga kita bahas. Kita baca karya para ulama sebelumnya.
Alam semesta dan seluruh isinya secara kauniyah, secara fitrah itu tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Tak ada pilihan untuk tak patuh. Tetapi secara syar'iyah itu baru. Hal-hal yang sifatnya syar'iyah yang kira-kira seandainya dia mematuhi akan mendapatkan kemaslahatan atau kesempurnaan kemaslahatan bagi manusia. Di situ manusia mulai tak tunduk, mulai tak patuh. Suruh salat maghrib tadi di Darussalam Mekah pajai. Pukul 5, pukul setengah 6 kan di kampus di jalan di pinggir kampus tu. Asal ke pukul 5, ke pukul 6 yang karame Mekah. Ada yang bilang udah hebat kita nih, udah kayak Jogja. Lagi Jogja tapi kalah nampu kongkon. Heran kita kadang-kadang. Hebat sekarang. Jual nasi di pinggir-pinggir jalan. Engkau pun Pak Bu bina jalan. Per habis motor, per habis Honda yang kagalak kat Bu bina jalan. Kita udah ada lesehan di trotoar bina jalan. Yang bak trotoar dapat jobu. Kelabe dapat jobu. Yang kagalak nak boleh pakok biar kayak Jogja kita ni. Tak boleh ada yang ada. Baik. Ni yang urusan walaid, baik tertibkan oleh orang lain. Masa harus kita pikirkan semua. Cuma ingin kita katakan bahwa secara syar'i atau dalam aspek-aspek syar'iyah, manusia terkadang membuat pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, untuk patuh atau tak patuh. Allah berikan kesempatan. Kenapa? Karena yang inilah yang diminta pertanggungjawaban nanti dari akhirat. Siapa yang taat dan patuh akan diberikan pahala ganjaran. Siapa yang tak taat dan patuh akan diberikan ganjaran siksa. Sedangkan persoalan-persoalan fitrati, persoalan yang sifatnya kodrati, persoalan-persoalan yang sifatnya kauni, maka itu tidak ada diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan Pak Mukhtar dile tumbun misalnya. Nyah nak gedanya orang akhirat. Bahkan umur sampai 60, bahkan umur sampai 70, bahkan putih umurnya. Anak gedanya. Patuh. Ketika Allah mengatakan putihlah rambut, putih. Allah katakan pendeklah umur atau meninggal, matilah, mati. Dan yang itu tidak diminta pertanggungjawabannya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah setelah diberikan umur sekian tahun, ada peluang-peluang untuk menjadi orang baik, tetapi dia tetap menjadi orang buruk. Itu. Ada kesempatan untuk pergi ke masjid, tetapi tetap bak kedai, misalnya. Ke muka wah. Yang mengen. Yang muka anak buku. Bak kedai saja. Hom jam-jam pun deh. Jadi ini yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kembali ke sini, ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya mengandung informasi bahwa orang-orang kafir, orang-orang Nasrani membuat sangkaan-sangkaan, bahkan tuduhan-tuduhan yang keliru tentang Allah memiliki anak. Padahal Allah tak patut memiliki anak. Kenapa? Karena semua tunduk dan patuh kepadanya. Segala sesuatu dimilikinya. Segala sesuatu tunduk dan patuh kepadanya. Muncul lagi pertanyaan. Memangnya kalau segala sesuatu tunduk dan patuh kepadanya, apa tak punya anak? Apa hubungannya dengan tak punya anak? Hubungannya dengan tak punya anak adalah bahwa Allah tak ada yang sama, sebanding, semirip, seukuran, semodel dengannya. Bapak berbahagia secara logika, coba kita gunakan logika yang bersih, sebersih-bersihnya. Seandainya sebuah benda dikatakan benda tunggal, adakah benda lain yang mirip dengannya? Enggak ada. Benda itu akan dikatakan tunggal kalau tak ada yang mirip dengannya, baik kemiripan secara juz'iyah, secara bagian-bagian, maupun kemiripan secara kulliyat, secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya anak,
Kenapa seandainya, ini pengandaian, seandainya Allah memiliki anak, maka akan ada kemiripan dengan dirinya. Seperti kita punya anak, mirip dengan kita. Ya bukan mirip wajah, minimal mirip dagingnya, mirip darahnya, mirip kukunya, mirip rambutnya. Ke rambut dengan timong, takoh misalnya. Coba bisa nggak kita bedakan pergi ke tempat tukang pangkas yang sudah mangkas sejak pagi sampai sore. Menurut pengakuan tukang pangkas, rata-rata 20 dro seguro, Pak. Sesudah beliau memangkas dari pagi sampai sore, 20 orang dipanggil kembali. Minta seter dra masing-masing. Nanda duri. Hana, itu bermakna bahwa mirip. Ada yang mirip. Mata bak oleh beda-beda samsang. Petro gede kan mirip. Daging, darah juga demikian. Dan sebagainya. Sifat, karakter, perilaku juga demikian. Ada yang sifatnya pemaaf, ada yang sifatnya sangat santun, sopan, peduli, tulus, polos. Banyak. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu, tulus. Ada juga yang krit misalnya kan. Pelit artinya. Ya. Ada seorang tanya ke saya kemarin, udah agak lama. Ustaz, apa makna susah dia tulis SMS katanya. Krit itu bagaimana menulis? Karena saya bilang di sini krit. Dia bawa huruf C dulu, kemudian bawa huruf K, kemudian bawa huruf H, kemudian bawa huruf. Udah berapa huruf? Akhirnya dia telepon. Maksud saya Ustaz, yang Ustaz bilang malam kemarin tuh apa itu? Yang gitu. Baik. Jadi yang mau kita pahami di sini adalah bahwa boleh jadi ada kemiripan-kemiripan antara satu sama lain seandainya Allah menciptakan anak, padahal dirinya Maha Esa. Pemaknaan dan pembuktian keesaan Allah sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh para ulama. Dan juga Allah nyatakan dengan sangat tegas dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid qul wallahu ahad. Nggak usah kita bahas malam ini. Intinya adalah Allah tunggal. Maka tak patut orang mengira-ngira, menduga-duga bahwa Allah punya anak. Karena Allah Maha Tunggal. Tak perlu kepada keberadaan anak. Karena segala sesuatu isi alam semesta tunduk kepadanya. Nah, dalam ayat selanjutnya lah Allah katakan, Badi'us samawati wal ard. Allah mampu mencipta, kalau kita gunakan ini. Alam semesta ini yang kita lihat begitu indah, Allah ciptakan sendiri tanpa perlu bantuan pihak manapun. Kenapa? Karena seluruh isi alam semesta tunduk dan patuh kepadanya dengan hanya mengatakan kun. Pohon yang diinginkan oleh Allah untuk bercabang rindang, Allah cukup katakan, rindanglah pohon. Maka seluruh unsur yang ada pada pembentuk pohon itu, yang saya tidak tahu apa unsur-unsurnya, yang ibu bapak mungkin mengenal apa, ada klorofil di dalamnya, ada benda ini, ada benda itu, semuanya patuh. Sehingga membentuklah pohon itu menjadi rindang. Ada orang perkebunan, orang pertanian mengatakan, kalau dia senantiasa mendapatkan cahaya secara sempurna, maka pohon itu akan tumbuh rindangnya juga secara sempurna. Nah, pada saat Allah memerintahkan supaya pohon ini rindang secara sempurna, maka yang cahaya juga patuh. Jadi bukan hanya di pohon, yang angin juga patuh di sekitar itu. Yang manusia tanpa disadari karena ini sifatnya fitrati juga patuh. Kalau ada orang mengatakan pohon itu baru benar-benar rindang kalau dipotong pucuk yang paling atas itu. Nah, maka Allah juga memerintahkan seseorang untuk memotong pucuk yang di atas itu. Secara fitrati manusia mesti mematuhi kehendak-kehendak dan perintah Allah. Ketika Allah menghendaki pohon itu mati, maka semua yang ada di sekitarnya diperintahkan oleh Allah, mati pohon itu. Maka semua bergerak, berebut-rebut untuk melakukan sesuatu sehingga pohon itu pun menjadi mati. Nayak cutin tion, cutin siradang, mengakibatkan pohon itu rusak.
terus orang lain cuti belah no, terus orang lain mat ino, terus orang lain pe ide, macam-macam sehingga pohon itu pun mati. Belum lagi binatang-binatang, belum lagi unsur-unsur alam lain yang tak mampu kita jelaskan satu persatu. Allah Al-Badi' untuk melakukan yang seperti itu. Ibu Bapak yang berbahagia, kita lanjut kepada ayat Al-Quran yang lain yang di dalamnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Badi'. Oh Kaiplung. Ibu Bapak hadirin dan hadirat kaum muslimin yang berbahagia. Allah Al-Badi' juga terdapat di dalam surah mati muteno tagaga. Dan ini jangan Bapak Ibu mengira bahwa di sini Allah tidak menyuruh matikan. Cuma kita tidak menyadari. Tilak lun tega nak jarona yo iplungnya. Kita tidak menyadari bahwa tangan kita itu melakukan gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan itu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memerintahkan pohon mati tadi. Atau orang mati juga begitu. Ketika Allah memerintahkan seseorang menjadi mati, maka semua unsur yang ada di situ bergerak untuk melakukan sesuatu yang mematikan. Sampai dokter pun anak gedepu matle, anak gedepu cople, gunting-gunting tinggal dalam perut misalnya kan. Gitu kira-kira gambarannya. Ya, gitu Pak. Surah Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Sama tema ayat Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Badi. Tadi juga bercerita tentang kemustahilan Allah memiliki anak, putra-putri. Di ayat ini juga demikian. Kemustahilan Allah memiliki keturunan dan juga pasangan. Dan dilanjutkan dengan bantahan terhadap dugaan, sangkaan dan persepsi orang-orang kafir terhadap Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah Maha Pencipta langit dan bumi hingga menjadi indah. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Kok nggak mikir mereka? Allah sendiri tak punya pasangan. Artinya pasangan saja itu tak butuh Allah. Allah tak butuh pasangan. Kenapa? Karena sesuatu yang berpasangan dengan Allah nanti mesti ada kemiripan. Nggak mungkin yang satu begini, yang lain begitu bisa menjadi pasangan. Nggak mungkin. Minimal ada hal-hal yang mirip di antara mereka. Manusia berpasangan dengan manusia karena sama-sama manusia. Batu berpasangan dengan batu, air berpasangan dengan air dan seterusnya. Nggak ada pasangannya berbeda secara jenis benda kategori benda. Allah Subhanahu wa taala mana mungkin memiliki anak sementara dirinya juga tak mungkin punya pasangan karena tak ada sesuatu pun yang mirip dengannya. Allah mencipta segala sesuatu dan terhadap segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Intinya di sini adalah bahwa Allah Maha Pencipta yang ciptaannya itu sangat indah. Lalu kemudian Allah hubungkan dengan semua ciptaannya itu dilakukan sendiri tanpa bantuan, tanpa keikutsertaan pihak-pihak lain. Karena dirinya
tanpa memiliki siapapun yang mirip dengannya. Yang kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.